Hai seluruh Majang, kembali lagi di podcast Si Kanjeng di channel Kemenak Jatang. Bersama saya, Wulan, dan hari ini kita akan membahas tentang Hari Raya Suci Nyepi. Apa sih yang terkandung di dalam Hari Suci Nyepi itu sendiri dan bagaimana sih rangkaian-rangkaiannya? Nah, kali ini kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Jaka Suyatna. Halo Bapak. Om Swastiastu Mbak Wulan. Om Swastiastu Bapak. Oke, baik Mbak Wulan. Jadi begini, umat Hindu itu mempunyai hari raya yang mempunyai libur nasional tanggal kalender merah itu ya Hari Raya Nyepi ini. Ya. Hari Raya Nyepi ini diperingati atau dirayakan itu setiap tahun sekali. Biasanya di sekitar bulan Maret. Jadi sejarah Hari Raya Nyepi itu ada. Ya, Bapak. Orang atau umat Hindu kadang-kadang menyebut Hari Raya Nyepi itu dengan tahun baru Saka. Jadi Iya. seperti halnya tahun baru Masehi itu, kita mulai dari tanggal 1. Berawal dari diangkatnya, dinobatkan Raja Kaniska I di India sana, yaitu ya tanggal 1 bulan pertama dan tahun 1 Saka. Baik, Bapak. Mulai dari situ atas dinobatkannya Raja Kaniska I itu, maka di sana dianggap itu adalah simbol kebersamaan, simbol kebangkitan, simbol persatuan dan kesatuan, dan simbol-simbol lain terkait dengan kebaikan-kebaikan pada saat masa itu. Pada masa. Nah, berhubung kita melaksanakan Hari Raya Nyepi ini di Indonesia, maka Hari Raya itu biasa dilakukan 1 hari setelah acara Tawur Agung. Nah, Baik. Tawur Agung itu apa? Nanti kita jelaskan karena itu ada rangkaiannya. Nah, Tawur Agung itu dilaksanakan pada 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi, yaitu Tileming Sasih Kesanga. Maksudnya tanggal mati atau tanggal paling tinggi atau tanggal 30 di bulan 9 tahun Saka. Itu di acara Tawur Agung. Baru 1 hari berikutnya itu adalah penanggal siji atau tanggal 1 Sasih Kedasa atau bulan ke-10 tahun Saka. Dan perlu diketahui antara tahun Masehi dan tahun Saka itu selisihnya 78 tahun. Kalau sekarang tahun 2023, maka Hari Raya Nyepi pada tahun ini adalah tahun Baru Saka 1945, begitu Mbak Ulan. Baik, Bapak. Nah, tentunya di sini ada sejarah-sejarahnya ya, Pak ya. Jadi bisa kita petik di situ apa sih, kenapa sih Nyepi itu dirayakan seperti itu. Nah, mungkin sedulur Majeng di sini sedikit bertanya-tanya ya, Pak ya. Kenapa sih itu sebelum Nyepi itu pasti ada segerombolan umat Hindu gitu yang berdoyong-doyong ke pantai atau ke sumber air seperti itu. Nah, itu sebenarnya ngapain sih Pak gitu loh. Baik, jadi begini, eh, Hari Raya Nyepi itu punya rangkaian panjang. Dimulai dari acara yang pertama adalah melasti, kemudian dilanjutkan dengan acara Tawur Agung, kemudian dilanjutkan dengan acara pengerubukan, kemudian baru dilanjutkan Nyepi itu sendiri, kemudian hari berikutnya adalah ada ngembak geni. Nah, apa itu melasti? Awal dari kegiatan Nyepi itu, melasti itu pada intinya adalah mencari tirta Iya. atau tirta yang akan digunakan untuk acara dan upakara pada waktu Tawur Agung nanti. Jadi berbentuk seperti sarana seperti itu ya Pak ya. Ya, Iya. biasanya melasti ini dilaksanakan di sumber-sumber mata air. Bisa di sendang, bisa di umbul, bisa di sungai, bisa di laut. Nah, banyak orang melakukan kegiatan atau upacara melasti ini di laut atau di Iya. pantai. Maka seringkali teman-teman itu melihat kok ada
umat Hindu kok ada kegiatan di tepi laut, ya itu Iya. melasti. Nah, melasti ini biasanya diikuti dengan kegiatan mekiyes atau melis. Iya. Nah, itu adalah untuk mensucikan atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada pratimo-pratimo atau benda-benda sakral di pura. Iya, Bapak. Tujuan utama melasti itu sebetulnya adalah menghilangkan kekotoran, menghilangkan yang tidak baik pada diri kita dan pada alam semesta. Buana alit dan buana agung. Buana alit ya diri kita sendiri, buana agung ya alam semesta dan seisinya. Itu adalah filosofi dari melasti. Baik, Bapak. Bicara tentang Buana Agung dan Buana Alit ini, Pak. Kalau Buana Alit itu mungkin lebih ke diri kita ya, Pak ya. Dalam hati mungkin seperti itu ya. Secara rohani mungkin seperti itu ya, Pak ya. Ya, Dan Buana Agung itu dimaksudkan di sini mungkin secara fisik. Fisik kita mungkin mandi dan membersihkan pertima-pertima atau benda-benda suci atau sakral lainnya seperti itu mungkin Bapak. ya kalau buana alit itu ya diri kita sendiri. Iya. Semua orang ketika mempunyai sifat manusiawi pasti ada kesalahan. Apapun kesalahan itu, seberat Betul. apapun, seringan apapun, itu mikrokosmos atau di buana alit. Kalau buana agung atau makrokosmos itu ya alam sekitar seluruhnya. Selain kita mengurus diri sendiri, kita juga berteman dengan orang lain, dengan makhluk hidup yang lain, ada tumbuhan, ada hewan, ada alam semesta, ada gunung, ada laut, ada tanah dan lain. Itu makrokosmos. Iya. Itu Mbak Ulan. Baik Bapak. Nah, jadi di sini sebelum kita istilahnya mungkin dalam untuk melasti itu sendiri mungkin lebih kita untuk mempersiapkan diri ketika kita akan melaksanakan nyepi itu sendiri ya Pak ya. Nah, saya di sini kok mungkin sedulur Majeng juga nggak tahu gitu ya Pak ya. Jadi di sini kita ingin menjelaskan gitu kan. Ingin menjelaskan bahwasanya kita itu sesakral apa sih sebenarnya di hari raya Nyepi itu kok mesti kita melewati sebuah rangkaian-rangkaian itu gitu Pak. Ya, kalau menurut Hindu, nyepi itu eh, rangkaiannya panjang karena memang hari raya Nyepi itu memang hari raya yang kegiatan keagamaan dan ritual keagamaan ini besar. Tidak hanya menyangkut diri pribadi orang per orang, tapi menyangkut juga dunia ini sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, terta yang diperoleh dari melasti itu akan dipergunakan untuk upakara Tawur Agung. Apa sih Tawur Agung? Nah, Tawur Agung itu sebetulnya kegiatan ritual keagamaan yang sifatnya budayatnya atau persembahan untuk alam semesta yang bertujuannya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan buana agengnya atau makro dan mikro kosmosnya itu biar seimbang. Oleh karena itu di sana pasti akan ada kegiatan-kegiatan besar memang. Kalau istilah Jawanya itu disebut dengan wisuda bumi. Kalau istilah yang sering kita dengar itu ya Tawur Agung itu. Tawur Agung itu adalah dilaksanakan 1 hari persis sebelum hari raya Nyepi itu sendiri. Iya, Bapak. Nah, kembali lagi. Mungkin kita lanjut aja ya, Pak ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari sedulur Majeng. Eh, Apa sih sebelum hari raya Nyepi itu ada kayak dibikin patung besar dan itu kayak wajahnya tuh Ya, serem-serem gitu, Pak. itu Nah, ogoh-ogoh. itu tuh apa sih Pak sebenarnya gitu loh? Nah, rangkaian berikutnya, kalau tadi rangkaian pertama itu sudah Iya. melasti, dilanjutkan dengan Tawur Agung. Kemudian di akhir hari itu, di Sandiakala, di sore hari sekitar jam 6, maka di sana akan ada kegiatan atau upacara pengerupukan. Makna pengerupukan itu sendiri adalah menghilangkan atau
membinasakan Mm-mm. hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk bagi umat Hindu itu diperlambangkan dengan wujud-wujud seram seperti raksasa. Iya. Biasa teman-teman kita itu melihat patung besar yang diangkat orang banyak, kemudian menari-nari, itu namanya ogoh-ogoh. Iya, ogoh-ogoh Nah, ya. jadi di acara yang ketiga itu pengurupukan, itu adalah untuk menyirnakan sifat-sifat buta kala, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang sebetulnya kita tidak inginkan, maka ogoh-ogoh itu di senjakala itu dibakar. Iya. Jadi setelah iring-iringan ogoh-ogoh itu tadi, lanjut prosesinya sebagai bentuk atau sebagai bentuk kita atau wujud kita membinasakan seperti itu ya Pak ya, membinasakan unsur-unsur negatif seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Kita dengan cara membakar ogoh-ogoh tersebut gitu Pak. Iya, betul. Jadi kita itu kan percaya saapi-api wong ana eleke, saelek-eleke wong mesti ana apike. Nah, dalam rangka itu sifat yang tidak baik itu berusaha untuk dikendalikan, kalau bisa dihilangi. Itu adalah makna pengerupukan. Satu hari persis sebelum hari raya Nyepi. Baik. Nah, seperti yang kita tahu, ogoh-ogoh itu tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Jaka, narasumber kita pada hari ini. Itu kan kita tahu bahwa ogoh-ogoh itu identik dengan Bali seperti itu. Namun di sini saya ingin mempertanyakan Pak, apakah ada ogoh-ogoh di Jawa Tengah ini Pak, khususnya Pak? Eh, Ogoh-ogoh, kalau fisik ogoh-ogoh ada, kita sering ada kegiatan di Kota Semarang itu, dulu sering pawai atau parade itu dengan Iring-iringan gitu ya Pak ya? membuat ogoh-ogoh itu ada. Kemudian ketika ada Tawur Agung di Prambanan, itu teman-teman dari Jogja, yang teman-teman kita dari Bali biasanya berkreasi dengan menampilkan ogoh-ogoh. Dan akhirnya akhir-akhir ini diikuti oleh teman-teman kita yang dari Jawa pun juga membuat ogoh-ogoh, Iya, walaupun karakter, bentuk, dan fisiknya berbeda dengan yang ada di Bali. iya, Karena memang hari raya Nyepi itu identik Tawur Agung dan identik dengan ogoh-ogoh. iya. Oke, lanjut Bapak. Kita mungkin Oke, agak sedikit mengerucut ya. Di sini kita membahas Nyepi tadi. Jadi setelah Melasti, kemudian Tawur Agung, Tawaragung, terus kemudian pengerupukan itu. pengerupukan. Nah, kemudian di hari hanya nih acara nyepinya nih seperti apa sih acara nyepi di Jawa Tengah ini umat Hindu khususnya, Pak? Ya, baik. Jadi inti pembicaraan kita sebetulnya ya di setelah ini ya, setelah Tawur Agung, setelah pengerupukan dan hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi itu berasal dari kata sepi. Kita menciptakan suasana itu benar-benar sepi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita bisa melaksanakan catur berata penyepian itu bisa dengan lancar, dengan baik. Catur berata penyepian itu apa? Catur kan 4. Iya. Berata itu pengendalian diri, atau pengendalian diri terhadap larangan-larangan. Apa itu? Satu, amati geni. Amati geni itu maksudnya api itu dimatikan. Bukan berarti hanya semua api di rumah itu dimatikan, tidak hanya itu. Yang paling penting itu adalah amati geni yang ada pada diri kita sendiri. Kita mempunyai 1.000 atau 6 keburukan-keburukan. Salah satunya adalah sifat marah. Sifat marah itu kan sifatnya api. Nah, oleh karena itu pengendalian diri di dalam catur berata penyepian itu adalah salah satunya mengendalikan amarah. Iya. Jadi di dalam catur berata penyepian itu tidak hanya mematikan api kompor sehingga tidak bisa masak, maka kita berpuasa. Mematikan lampu, jadi kalau di umat Hindu itu di Jawa itu benar-benar juga ada yang benar-benar mematikan lampu. Apalagi kalau di Bali memang semua akses ditutup. Amati geni, jadi tidak boleh masak, dan tidak masak itu maka tidak makan, artinya berpuasa. Yang kedua adalah amati karyo. Amati karyo itu tidak bekerja.
artinya tidak ada kegiatan, artinya tidak ada keinginan dari akibat bekerja, artinya ya sudah di rumah saja. Untuk hari itu melakukan catur berata penyepian itu 24 jam dimulai jam 00 tengah malam setelah pengerubukan. Yang ketiga adalah amati lelanguan. Lelanguan itu tidak bersenang-senang. Terus ngapain di Nggak rumah boleh itu? ngapa-ngapain ya Nggak Pak boleh ya? ngapa-ngapain. Terus kemudian boleh nggak main HP? Kalau menggunakan HP boleh, tapi kalau main-main dengan HP yang tidak boleh. Karena menggunakan HP itu kadang-kadang ada yang urgent ya. Jadi bukan sama sekali 100% tidak boleh pegang HP, bukan begitu. Itu tidak bersenang-senang, artinya tidak biasanya suka nonton TV ya nggak usah nonton TV. Biasanya membuat TikTok yang nggak usah buat TikTok pada waktu itu. Iya, apalagi zaman sekarang ya Pak Zaman ya. sekarang. Nggak ada sosmed tuh kayaknya kita tuh mati gitu Pak ya. Nah, itu. Kemudian amati lelungan, tadi sudah ya, bepergian. Bepergian kita tidak boleh, jadi kegiatan sama sekali tidak boleh, termasuk bekerja itu tadi, karya dan lelungan itu tidak boleh. Jadi ada 4 hal yang besar, yaitu amati kendi, amati karya, amati lelungan, Lelungan, amati lelanguan. lelanguan. Nah, sebetulnya selama 24 jam itu kita diberi kesempatan untuk introspeksi diri. Jadi maksud semua ini adalah sebagai introspeksi kita gitu ya Pak ya. Ya, betul. Bentuk introspeksi diri, kita punya salah apa, kemudian kita harus berpikir bagaimana cara kita untuk menebus itu semua. Mungkin Ya, di situ ya Pak ya. ya karena memang tahun baru Saka ini diperingati setahun sekali, maka setahun kemarin itu kita sudah berbuat apa? Membuat kesalahan apa? Kalau berbuat kesalahan, yuk kita perbaiki. Kita kendalikan semua keburukan-keburukan yang pada diri kita. Ya 1000 itu ada kemarahan, ada iri, ada mabuk, ada apa lagi ya, yang terkait hal-hal yang buruk ada di diri kita, itu dicoba untuk dikendalikan, kalau bisa dihilangi. Itulah makna sebenarnya di dalam hari raya Nyepi itu. Nah, kemudian siapa yang harus mengikuti catur bata penyepian? Ya umat Hindu itu wajib mengikuti itu, Iya. yang mampu. Iya. Kalau anak-anak masih kecil, anak-anak itu ya tidak mungkin dikekang 24 jam, ya sudah dia semampunya seperti apa. Kalau ada seorang ibu yang menyusui juga tidak bisa dipaksakan 100%, disesuaikan dengan kemampuannya dia seperti apa. Jadi dalam hal ini luas untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diwajibkan oleh agama Hindu, yaitu nyepi, catur, berata Berata penyepian. penyepian. Jadi tidak ada sebuah paksaan gitu Bapak ya untuk Ya. melakukan itu tadi, seperti amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, dan amati karya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi kita sebenarnya mungkin yang apalagi era sekarang ya Pak ya, kita mungkin lebih ke bicara sama diri sendiri, introspeksi dalam bentuk introspeksi diri itu sebetulnya ya Pak ya, seperti itu ya. Tapi di sini kan kalau umat Hindu biasanya menghidupkan dupa ya Pak ya. Nah, itu kan sebuah api. Nah, itu sebenarnya di dalam pikiran saya itu saya masih bertanya sampai sekarang, boleh nggak sih gitu Pak? Apa? Menghidupkan dupa ketika bersembahyang gitu. Apakah sembahyang juga nggak boleh Pak waktu nyepi? Boleh, yang namanya sembahyangkan urusan pribadi dengan Tuhannya, dan itu sebuah kewajiban semua agama. Nah, kalau di dalam Hindu, ketika merayakan catur berata penyepian itu, amati geni itu secara fisik memang dupa itulah simbol kesaksian karena api. Iya. Nah, sembahyang bagi umat Hindu tidak wajib dan tidak harus pakai dupa, tidak harus pakai bunga. Yang penting sarana dan prasarana itu sesederhana mungkin untuk kita bisa membakti atau sembahyang kepada Sang Hyang Widi Wasa. Jadi lebih ke niat gitu ya Ya. Pak ya, niat diri sendiri untuk
melakukan persembahyangan. Seperti itu Ya. sedulur majeng. Oke, lanjut, sedulur majeng. Tadi kita sudah membahas tentang rangkaian inti sebenarnya dari perayaan Hari Suci Nyepi itu. Tetapi di sini bukan hanya sebatas itu aja. Ternyata masih ada satu rangkaian lagi untuk mengakhiri, istilahnya di ujung-ujung acara ini ada acara atau upacara yang harus diselenggarakan oleh umat Hindu sendiri. Nah, itu kita tanyakan langsung. Gimana Bapak? Baik Mbak Ulan, jadi rangkaian panjang Hari Raya Nyepi dimulai tadi Masti, kemudian Tawur Agung, dilanjutkan penggerupukan. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Bali. Kemudian ya berikutnya adalah Catur Berata Penyepian. Nah, Catur Berata Penyepian ini dilakukan 24 jam non-stop, mulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi. Nah, setelah itu maka diadakan lagi kegiatan lanjutan atau upacara lain yang namanya ngembak geni. Ngembak geni itu filosofinya adalah menyalakan kembali api yang tadi dipadamkan. Iya. Api apa? Ya api untuk berkegiatan ulang. Api untuk api dapur biar kita bisa makan karena untuk nanak bisa nasi. buka puasa ya Pak ya. Lampu-lampu yang tadi dimatikan sekarang bisa nyala. Artinya dikembalikan ke kondisi normal Seperti sebelum semula. acara. Ya, itu maksudnya ngembak geni. Iya. Kemudian di acara ngembak geni itu biasanya diselipi dengan kegiatan silaturahmi. Ketemu sama keluarga, ketemu sama tetangga, ketemu sama sahabat dan rekan-rekan, ya untuk silaturahmi, ketemu. Kalau perlu ya saling memaafkan atau saling memberi di momen-momen itu. Nah, biasanya juga setelah ngembak geni, biasanya beberapa hari atau mungkin minggu diadakan Dharma Santi atau Simakrama. Dharma Santi itu sebuah momen bertemunya umat Hindu yang banyak untuk ketemu. Seperti halnya saudara kita yang Muslim itu adalah halal bihalal. Iya. Ya senilai itulah, walaupun tidak bisa dikatakan sama. Jadi ketika sudah Dharma Santi selesai, sudah rangkaian acara Nyepi itu dari awal sampai akhir yang ditutup dengan kegiatan kalau Dharma Santi ini tidak wajib ya, karena bukan ritual, tapi itu kegiatan sosial, ketemunya orang dengan orang, umat dengan umat untuk saling bersilaturahmi, memaafkan gitu ya Pak ya. Itu Mbak Una. Iya Bapak. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari sedulur majeng. Untuk upacara Hari Raya Nyepi ini kan diakhiri dengan ngembak geni tadi Pak ya. Itu kalau di adat Jawa sendiri, apakah ada rangkaian khusus gitu Pak, atau yang membedakan atau yang menjadikan budaya Jawa ini unik dan berbeda di Bali seperti itu Pak? Ya, apakah ada pembedanya Pak? Gimana tuh Pak? Yang pasti kegiatan ngembak geni itu dilaksanakan di pura-pura di Jawa atau teman-teman yang dari Jawa. Ngembak geni itu kegiatan upacara keagamaan, biasanya diakhiri dengan makan bersama. Setelah makan bersama itu ya sudah saling salam-salaman keliling di tempat itu, di tempat sembahyang bersama itu, di acara ngembak geni bersama itu, kemudian keliling dari rumah ke rumah. Iya. Ya dari rumah yang biasanya tokoh atau sesepuh dulu, kemudian keliling rumah di umat-umat yang lain, bahkan di teman-teman atau umat yang lain pun didatangi dalam rangka silaturahmi itu. Iya. Tidak harus yang Hindu untuk yang didatangi. Itu Mbak. Mungkin di sedulur majeng dikenal dengan halal bihalal seperti itu ya. Jadi kita ke rumah saudara, ke rumah sobat, kerabat, rekan kerja, untuk dimana kita menggunakan momen-momen tersebut untuk saling memaafkan gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya Pak ya, namanya hati seseorang, namanya kita berbuat kadang kita nggak sengaja dan itu ternyata menyakiti. Nah, momen di ngembak geni itulah kita gunakan sebagai acara halal bihalal atau maaf memaafkan tadi. Begitu Bapak? Iya betul ya. Nah, sedulur majeng Bimas Hindu,
secara nasional itu telah menentukan tema untuk penyelenggaraan Hari Suci Nyepi ini dengan melalui agama dan Dharma Negara kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih makna yang ingin disampaikan dalam tema ini terkait dengan perayaan Hari Suci ini? Mungkin kita tanyakan saja langsung sama Bapak Jaka. Silakan Pak. Oke, jadi tahun 2023 Nyepi dilaksanakan pada tanggal 22 Maret. Ya. Dan kita juga tahu bahwa tahun 2023 dan 2024 adalah tahun politik. Artinya di sana ada kegiatan kalau istilah zaman dahulu adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu tadi ya Pak ya. Tema demokrasi itu untuk memilih para pimpinan-pimpinan untuk memimpin negara ini. Terkait dengan itu, maka tema Nyepi nasional adalah melalui Dharma Agama dan Dharma Negara. Kita sukseskan Pesta demokrasi. Nah, itu maksudnya ketika kita sudah melaksanakan kewajiban agama sebagai insan yang beragama, kebetulan Hindu melaksanakan sudah catur berata penyepian, karena di sana ada kesempatan kita untuk introspeksi, tidak hanya diri kita, tetapi dengan kondisi sekitar kita, peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungannya. Terkait dengan itu memang kita juga harus peduli ke depannya, apalagi peduli dengan kegiatan-kegiatan tahun 2023-2024 yang menyangkut kegiatan politik itu. Sebagai umat Hindu, terkait dengan dharma agama, kita sudah memenuhi upacara keagamaan sesuai dengan agama kita melalui catur berata penyepian, karena memang itu konektivitas atau hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya atau Ida Sang Hyang Widi. Oke, itu dharma agamanya sudah terpenuhi terkait dengan Nyepi. Kemudian di dharma agama, selain kita hidup secara individu yang berkaitan dengan spiritual agama, kita itu hidup dengan sesama dan lingkungan yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya dengan tujuan mulianya negara ini, maka kita sebagai warga negara tentu saja kita harus berkomitmen membela, mengisi, meningkatkan nama baik negara kita. Seperti halnya seorang individu sudah ada rumahnya dan sudah ada status keluarganya, keluarga besar negara Republik Indonesia. Saya kira itu Mbak. Nah, sedulur Majang, kita tahu bahwa tadi Bapak Jaka Suyatna selaku narasumber kita udah menjelaskan panjang lebar banget mengenai rangkaian demi rangkaian upacara Nyepi di tahun 2023 ini yang memperingati Tahun Baru Saka 1945. Nah, untuk acaranya sendiri ini di Jawa Tengah seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, baik. Jadi ini di Jawa Tengah kegiatan rangkaian itu, kalau kita mulai dari Melasti aja dulu. Kalau Melasti umat kita yang ada di Jawa Tengah itu akan dilaksanakan di Umbul Gendeng, Klaten. Jadi di sana ada sebuah umbul atau sumber mata air. Nanti umat Klaten dan sekitarnya akan mengadakan acara Melasti di situ. Tapi kalau umat yang dari Yogyakarta itu biasanya melaksanakan sendiri di pantai. Di pantai Parangtritis kebiasaannya di situ. Nah, setelah Melasti ini tentu saja ada kegiatan besar yang harus kita handle, yaitu kegiatan Tawur Agung Kesanga, yaitu yang biasa dilaksanakan setiap tahun itu di Candi Prambanan. Hanya saja penanggung jawab kegiatan Tawur Agung itu ada dua. Kalau tahunnya ganjil itu bagiannya Yogyakarta. Kalau tahun genap itu bagian di Jawa Tengah. Untuk tahun 2023 kan tahun ganjil nih,
Ini nanti sebagai leading sektor atau panitianya itu teman-teman kita umat dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta Pak ya. Walaupun nanti secara informal itu teman-teman yang dari Jawa Tengah, lingkungan di dekat Prambanan yaitu penyangga umat di Klaten biasanya juga membantu secara teknis. Nah, satu-satunya tempat berkumpul untuk melakukan ritual persembahyangan bersama yang besar itu ya Tawur Agung itu di Prambanan. Iya. Karena di sana kalau kondisinya normal sebelum Covid itu sampai ribuan. Iya Pernah Pak. juga sampai 10 Karena dari ribu. seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya, statusnya kegiatan itu tingkatnya nasional, tetapi paling banyak umat itu ya seputaran di Jawa Tengah dan Yogyakarta saja. Dan Jawa Tengah pun paling banyak di sekitar umat-umat kita yang ada di Klaten. Iya. Itu untuk Tawur Agung di sana. Jadi kegiatan nanti kita akan sudah mulai bekerja sebelum tanggal 21 terkait dengan penyiapan lokasi pelaksanaan Tawur Agung di Prambanan. Apalagi Candi Prambanan sekarang kan sudah menjadi destinasi tempat ibadah bagi umat Hindu baik di Nusantara maupun dunia, sehingga semakin mewarnai bahwa Candi Prambanan itu sekarang sudah ada peningkatan status sebagai tempat ibadah umat Hindu, Iya. terutama yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan walaupun secara nasional juga bisa digunakan dan internasional juga begitu. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Prambanan adalah sebuah ikon, sebenarnya sebuah ikon umat Hindu seperti itu ya Pak ya. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwa Candi Prambanan itu sendiri hanyalah sebuah pariwisata seperti itu Pak, dan itu hanya untuk kaum wisatawan saja seperti itu. Tapi di tahun 2023 ini dengar-dengar itu kita bisa ya Pak ya, umat Hindu itu melaksanakan persembahyangan di sana seperti itu Pak. Begini, sejak tahun 2022 dan dirintis tahun 2021 setelah adanya SKB, surat keputusan bersama 3 menteri dan 2 gubernur yang akhirnya membentuk sebuah tim untuk pemanfaatan Candi Prambanan, maka umat Hindu sangat beruntung karena memang ada keluasaan, jadi pintu-pintu itu dibuka untuk pemanfaatan candi itu bagi umat Hindu digunakan untuk kegiatan keagamaan. Nah, yang semula menggunakan kegiatan keagamaan di zona 1 atau sekarang istilahnya halaman 1, kalau dulu sangat sulit, sekarang Iya Pak. masih mudah. Jadi persembahyangan hari raya dan purnama film boleh di halaman 1. Tetapi karena memang SOP di Candi Prambanan itu di halaman 1 dibatasi orang yang sangat Minim ya Pak ya. sangat minim, kalau tidak salah 108 orang maksimum per jamnya. Maka untuk Tawur Agung 2023 ini karena memang sudah dibuka, tidak ada batasan, itu tidak boleh untuk di halaman 1, tetap aja di halaman 2. Artinya seperti biasa di tempat di mana kita melaksanakan Tawur Agung itu. Nah, yang boleh naik di halaman 1 adalah para pinanditanya. Para pinandita dan pendeta yang mumput boleh mengakses di sana. Nah, oleh karena itu memang tahun 2023 ini diprediksi nanti umat yang akan hadir di sana akan banyak melampaui batas karena memang sudah 2 tahun ini kita tidak diperbolehkan atau sangat dibatasi untuk melaksanakan kegiatan Tawur Agung di Candi Prambanan. Jadi umat Hindu itu sudah kangen, lama sudah tidak bisa masuk akses di sana. Nah, dengan begitu maka agar semua terjadi dengan baik dan benar, maka umat Hindu sendiri harus tahu diri bahwa memang ada batasan-batasan yang diperbolehkan dan ada batasan-batasan yang tidak diperbolehkan karena memang sudah diatur penggunaan Candi Prambanan sesuai dengan SOP-nya, gitu Mbak Ulan. Itu. Baik Bapak.
Jadi seperti yang saya tangkap tadi ada tim pemanfaatan candi seperti itu ya Pak Ya, ya. Jadi di sana itu mungkin terbentuk kesepakatan gitu Pak ya untuk ya, memanfaatkan candi tersebut. ya. Nah kesepakatan apa sih Pak, inti-intinya aja deh, bisa diceritain nggak? Yang jelas satu, karena candi itu kan candi peninggalan nenek moyang kita yang pendekatannya adalah untuk keagamaan atau spiritual keagamaan. Semua orang tahu kalau Candi Prambanan itu kan candi peninggalan budaya Hindu di Nusantara. Maka tim pemanfaatan candi itu ya eh, khususnya pemanfaatan candi untuk umat Hindu dalam rangka melaksanakan kegiatan ritual keagamaan. Yang sudah diperbolehkan adalah semua kegiatan atau upacara keagamaan hari raya itu sudah diperbolehkan masuk di halaman 1 dengan kuota tertentu. Iya. Kemudian ditambah lagi bahwa boleh memanfaatkan di halaman 1 itu adalah setiap upacara atau acara persembahyangan purnama tilem itu sudah boleh di halaman 1. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pelayanan umat Hindu yang dari luar Jawa atau luar Jawa Tengah atau luar Prambanan, di sana sudah setiap hari itu ada pemangku yang melayani teman-teman kita yang tirtayatra atau yang pengen sembahyang di halaman 1, sudah ada minimal 2 pinandita, satu dari Jawa Tengah dan satu dari Yogyakarta. Itu sebuah kemajuan dan kerjasama yang sangat-sangat baik selama ini yang tidak pernah dilakukan. Betul sekali Ya, Bapak. Soalnya mungkin umat Hindu di Indonesia ini eh, memiliki pemikiran yang sama sama saya ya, bahwa Candi Prambanan itu sebenarnya dari sejarahnya itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita, khususnya umat Hindu itu sendiri Pak. Jadi kemudian terbentuklah tim pemanfaatan candi itu, sehingga untuk mempermudah kita atau memberikan jalan kepada umat Hindu untuk melaksanakan persembahyangan di sana Pak ya. ya betul. Jadi jangan khawatir lagi sobat Hindu atau umat Hindu yang khususnya di daerah Jawa Tengah atau mungkin yang di seluruh Indonesia yang menonton podcast ini, nggak usah khawatir lagi kalau mau tirtayatra ke Candi Prambanan, sekaligus mungkin bisa dibilang Wisata wisata religi. religi ya, maksud saya wisata religi. Jadi bisa dilakukan di tempat tersebut, dan di sana sudah disediakan pemangku atau pinandita untuk mensaranai kita untuk melakukan persembahyangan seperti itu Pak. Ya, Pemenaya. Tentunya apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini memberikan banyak sekali manfaat terhadap kita semua, khususnya umat Hindu dan sedulur Majeng, bisa menjelaskan sedikit tentang umat Hindu yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini. Nah, demikianlah bincang-bincang kita kali ini di podcast Si Kanjeng di channel kita Kemenak Jateng. Kami segenap keluarga besar Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945 tahun 2023. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwasanya dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan bisa komen di bawah. Tentunya kalau ada komen-komen gitu, kita semua lebih bersemangat lagi untuk memberikan podcast-podcast lebih lanjut gitu Pak ya, memberikan informasi dan apa sih kita kegiatannya di Kemenak Provinsi Jawa Tengah ini, seperti itu. Dan izinkan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya. Om Om Santi Santi Santi. Santi Santi Om.